Bapa kami datang padamu, beribadah kepada Engkau. Maha besar ya Tuhan Kau. Kami datang kepada Engkau Tuhan, berikan hati yang benar-benar menyembah kepada Engkau dari hati kami yang terdalam. Bukan sekedar jasmani kami di tempat ini, namun hati kami datang menyembah kepada Tuhan, Tuhan yang menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, berikan ilmu pengetahuan kepada kami, supaya kami mengenal akan firman Tuhan, iman makin teguh di dalam firman-Mu. Kami naikkan doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, ini hari kita akan bersama renungkan satu tema, yaitu apa yang kau nantikan, apa yang kau harapkan, apa yang kau cari, apa yang kau usahakan. Saudara sekalian, ini hari kita bersama untuk renungkan tema ini yang terambil dari Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ke-7 dan Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 10 dan 11. Apa yang banyak orang nantikan? Banyak orang seringkali menantikan bahwa aku mendapatkan uang yang banyak, materi yang berlimpah-limpah, kuasa yang makin besar, makin tinggi. Kita renungkan seringkali hal-hal yang tersebut, tetapi apakah uang itu kekal? Apakah materi itu kekal? Apa kekuasaan itu kekal? Di dalam Alkitab Ayub pasal yang pertama ayat 21 mengatakan, aku telanjang datang ke dalam dunia, aku pun telanjang pergi. Yang memberi Tuhan, yang mengambil Tuhan, maka itu nama Tuhan patutlah dipuji. Saudara sekalian, umumnya kita mencari dunia, materi, dan yang sementara. Tapi hati-hati. Saya tidak mengatakan bahwa uang gak baik. Saya tidak mengatakan bahwa kedudukan tidak baik. Tetapi hati-hati. Sering mata kita hanya tertuju pada hal-hal yang sejenis ini. Sehingga mata kita tertutup. Tidak melihat hal-hal yang amat berharga, yang bersifat kekal. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15. Dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Itu sementara, itu yang bersifat duniawi. Yang sementara, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa, yaitu yang kekal, tidak ada di dalam orang itu. Saudara sekalian, materi itu bersifat netral. Alkitab tidak pernah mengatakan materi itu dosa. Tidak. Tetapi di dalam ajaran daripada Paulus, di dalam surat Timotius, ia mengatakan bahwa cinta akan uang itu adalah akar daripada segala kejahatan. Bukan materinya, tetapi cinta, yaitu kecenderungan kita untuk mencintai semua ini, sehingga apa yang kita lakukan, dengarkan, uang katakan apa, kedudukan katakan apa, kita ikuti suara semua ini, sehingga kita melakukan kejahatan-kejahatan. Nah, ini hari apa yang paling berharga bagi kita sekalian. Saya masih kecil, 70 tahun lebih yang lalu, di dalam sekolah minggu saya diajarkan, cari apa di dalam dunia, cari apa di dalam dunia, cari dunia tentu binasa, cari Yesus, apa?
yang penuh cinta. Ya, jadi di sana ngajarkan kepada kita cari apa di dalam dunia. Dunia ini kalau kita cari terus tentu akan membawa kita ke binasaan. Cari Yesus yang penuh cinta. Baik, kita akan belajar melihat Wahyu pasal pertama ayat yang ke-7. Di sini dikatakan, lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Saya akan jelaskan terlebih dahulu nats Alkitab ini, ya. Lihatlah, perhatikan, matamu ini tuju ke sana, lihatlah. Apa yang dikatakan Tuhan melalui Yohanes Rasul, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata, perhatikan ya, kalau Anda melihat dalam bahasa Inggris, saudara akan melihat bahwa every eye, ya, tidak pakai eyes, singular, bukan pakai plural, ya. Every eye akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Saya jelaskan, saudara sekalian, di sini dikatakan, Alkitab mengatakan, setiap mereka yang telah menikam dia. Menikam itu siapa? Lawan, seteru Yesus Kristus. Yang menikam dia, ya, akan melihat semuanya dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia, ya. Nah, di sini jelaskan, saya tekankan ini karena ini hari banyak sekali ajaran sesat. Misalnya saja sekarang ada suatu movement, ya, dari Tiongkok ke Amerika pada tahun 2000, ya, itu yang disebut gerakan Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Dengar enggak? Pernah? Pernah enggak? Hati-hati. Karena apa? Karena mereka mengajarkan Yesus sudah datang. Nah, kalau kita melihat apa yang diajarkan sesuai dengan Alkitab sini, kita kembali, maka saya ini hari banyak juga melihat Alkitab supaya kita dasar iman bukan dasarkan khotbah Pak Yakub, bukan. Tetapi kita kembali ke Alkitab. Alkitab bagaimana berbicara, itu yang paling penting. Setiap mata akan melihat dia. Artinya setiap mata, kita punya dua mata, ya. Setiap mata artinya bahwa melihat dengan jelas. Semua orang akan jelas melihat. Kedatangan Yesus Kristus itu bukan seperti ini hari orang mengatakan sembunyi-sembunyi. Kalau kamu beriman, kamu akan lihat. Kalau kamu tidak beriman, kamu tidak akan melihat. Nah, itu adalah ajaran yang sesat. Mereka yang telah menikam dia, itu pun melihat. Orang yang tidak beriman pun melihat juga. Ya. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ada dua hal yang akan saya tekankan di sini. Sesali dosa. Ini langkah pertama. Ya. Bagaimana kita diselamatkan? Sesali dosa, langkah pertama. Tetapi langkah pertama itu tidak cukup. Aduh, aku kok lakukan kejahatan-kejahatan ini. Aku
aku sesal sekali. Kenapa aku lakukan itu? Itu sudah cukup. Itu belum menjadi orang yang diselamatkan. Aku tidak mau lagi berbuat ini dan lain sebagainya. Menyesali. Langkah pertama. Baru masuk ke dalam langkah kedua. Yaitu terimalah Yesus Kristus. Kalau di antara kita, saudara sekalian, apakah kita ada jaminan keselamatan? Kalau belum, cepat percaya Tuhan Yesus. Kalau sudah menjadi anak Tuhan, bersyukur. Karena kita mendapatkan kekekalan di dalam Yesus Kristus. Terimalah Yesus. Mengapa harus terima Yesus Kristus? Banyak orang berpikir aku bertobat kemudian aku akan berbuat yang terbaik untuk Tuhan, untuk keselamatan. Itu suatu ajaran yang sesat. Kita diselamatkan beberapa hari yang lalu ya. Saya ikut persekutuan doa Pak Edi, sudah diajarkan. Kita berusaha dan lain sebagainya. Itu pekerjaan manusia. Padahal keselamatan adalah datang daripada anugerah Tuhan. Bukan usahaku. Ya. Jadi terimalah Yesus karena Dia telah menggantikan dosaku. Aku melakukan dosa, itu upah dosa adalah maut. Kemudian Yesus Kristus datang untuk mengalami kematian, disalibkan, menggantikan dosaku, hukumanku. Maka aku terima Dia, aku diselamatkan. Di dalam Dia hanya anugerah Tuhan saja, tidak ada jalan yang lain. 19 hari yang akan datang. Ini hari tanggal 10 ya. Tanggal 29 adalah kesengsaraan, kematian Yesus Kristus. Saya melihat di Indonesia ada satu hal yang sangat menyejukkan. Presiden Jokowi, dulu kita seringkali mengatakan kesengsaraan Isa Al-Masih. Iya toh? Isa Al-Masih. Sekarang diganti apa? Sekarang diganti kesengsaraan, kematian Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus. Ya, nah ini suatu yang menyejukkan kita. Baik, yang kedua kita melihat. Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat 10 dan 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit. Waktu ia naik itu. Tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih. Dekat mereka dan berkatalah mereka. Hai orang-orang Galilea. Mengapakah engkau berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Ini bagian ini Kisah Para Rasul adalah pendahulu daripada Kisah Rasul yang kedua, hari Pentakosta. Nah, bagian pasal yang pertama membicarakan Yesus akan naik ke sorga. Menjelang naik ke sorga, apa yang terjadi? Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang. Siapa dua orang? Dua orang ini adalah malaikat yang berbaju putih, yang dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Ya, berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, yaitu para rasul, dan berkatalah mereka dua orang ini, hai orang-orang Galilea. Mengapakah mengatakan hai orang-orang Galilea? Yaitu berbicara kepada murid-murid Yesus Kristus. Karena selain Yudas Iskariot,
Semua murid-murid Yesus adalah datang dari Galilea. Ya, Galilea. Hai orang-orang Galilea. Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Tadi saya katakan gerakan Tuhan, gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka mengatakan bahwa ini pertama kali Yesus datang. Ini laki-laki. Tetapi Yesus sudah datang. Sudah. Itu adalah Kristus perempuan. Ya. Mereka sebetulnya tahun 1900 baru timbul. Kemudian dapat tantangan tahun 2000 mereka pindah ke Amerika di daerah New York. Ya. Mereka mengatakan bahwa siapa Kristus? Kristus perempuan. Kristus perempuan adalah dia sendiri yang Xiang Ping yang berusia 51 tahun. Imam besarnya adalah suaminya Cao Weisan itu umur 73 sekarang. Ya. Yang Xiang Ping istrinya ini adalah Kristus perempuan. Adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Adalah Tuhan Yesus yang Kristus yang telah datang di dalam dunia. Nah, saudara sekalian, karena hal ini saya melihat di dalam 20 tahun sekian, itu gereja itu, movement itu telah bertumbuh penganutnya 4-5 juta orang di seluruh dunia. Di Tiongkok, di Amerika, di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Maka saya katakan, saya tekankan hal ini, hati-hatilah sekarang ada gerakan seperti ini. Kristus perempuan. Ya. Jangan kita menerima. Di dalam YouTube banyak sekali, ya, dan paduan suaranya bagus sekali, ya. Banyak orang tertarik dan banyak orang klik ke sana langsung kecantol, ya, selama beberapa tahun ini. Nah, hati-hatilah, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Yang naik ke sorga laki-laki, Yesus Kristus. Yang kembali adalah seperti kau lihat dia naik ke sorga. Ya, jadi tidak berubah Kristus laki itu, kemudian Kristus perempuan sekarang ini. Jangan kita ikut campur di dalam hal ini. Saya akan jelaskan Yesus datang pertama kali dan Yesus datang kedua kali. Saya akan jelaskan tentang akhir zaman dan saya akan jelaskan hari kiamat. Yesus datang pertama kali sebagai apa? Anak domba Allah. Yohanes Pembaptis. Saat dia melihat Yesus di dalam Yohanes pasal pertama ayat 29 dan 36. Dia menunjukkan kepada orang-orang yang di sekitarnya mengatakan bahwa lihatlah anak domba Allah. Yesus datang pertama kali sebagai anak domba Allah disalibkan. Nah, saudara melihat Yohanes 1 ayat 29, 36 ya. Kalau Matius 1 ayat 21 dikatakan ia akan melahirkan seorang anak. Engkau akan memberikan nama apa? Yesus, karena ia akan menyelamatkan umatnya.
Maka itu kita melihat bahwa apa yang dikatakan di dalam Alkitab, pertama kali Yesus datang sebagai anak domba Allah yang disembelih, yang disalibkan di atas kayu salib. Yesus datang kedua kali bukan lagi sebagai anak domba Allah. Singa Yehuda. Singa Yehuda. Ya. Singa adalah panglima, adalah raja. Dia melakukan penghakiman semua orang. Kalau saudara melihat dalam Wahyu pasal 5 ayat 5, saudara akan melihat singa Yehuda, Yesus Kristus. Jadi pertama kali, kedua kali tugasnya berbeda ya. Pertama kali sebagai anak domba Allah, yang kedua kali sebagai singa Yehuda. Kemudian kita akan melihat tentang akhir zaman dan hari kiamat. Akhir zaman itu kapankah? Itu adalah Yesus datang pertama kali, sampai Yesus kembali kedua kali, itu di tengah-tengah ini yang disebut akhir zaman. Sekarang inilah akhir zaman. Yesus lahir, mulai itu akhir zaman sampai Yesus datang kembali. Nah, saudara sekalian, kok tahu ya? Nah, 1 Petrus pasal 1 ayat 5 ayat 20, saudara akan melihat di sana. Ya. Kapan dimulai? Yaitu dia lahir di dalam dunia ini, ya. Itu akhir zaman. Yang kita ketahui, Alkitab sudah jelaskan dan menjelaskan tentang keadaan bagaimana kejadiannya. Yang kedua, hari kiamat, yang seringkali kita katakan hari kiamat. Hari kiamat adalah disebut di dalam Alkitab juga hari Tuhan, hari Allah. Ya, itu kedatangan Yesus kedua kali, itu hari kiamat. Apa yang dilakukan pada saat Yesus datang ke dalam dunia ini? Yang pertama, ia membawa umatnya masuk ke langit dan bumi yang baru. Itu 2 Petrus pasal 3 ayat 13 dikatakan seperti itu. Tuhan bawa umatnya masuk ke langit dan bumi baru. Yesus datang akan membawa umatnya, dia, milik dia yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, yang menjadi anak Allah, yang sudah diselamatkan, yang mendapatkan posisi orang yang dibenarkan. Sebetulnya beberapa istilah-istilah ini adalah sama. Cuma dari sudut-sudut yang berbeda membicarakan satu hal. Ya, dibenarkan, percaya Yesus, ya, menjadi anak Allah dan lain sebagainya. Ya, nah ini adalah ia membawa umatnya masuk ke langit dan bumi baru. Yang kedua, ia hancurkan iblis dan pekerjaannya, dan iblis dimasukkan ke dalam lautan api. Ini yang dilakukan oleh Yesus Kristus pada saat dia datang kedua kalinya. Yang ketiga, penghakiman seluruh manusia. Seluruh, tidak terkecuali. Anda yang sudah percaya, Anda yang belum percaya, semuanya akan menghadapi penghakiman. Tidak terkecuali. Loh, kalau gitu untuk apa saya percaya Tuhan Yesus? Aku pun akan dihakimi. Sifat hakim itu berbeda. Bagi orang yang belum percaya, dihakimi dan dia mengakui
di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Dia dimasukkan ke dalam api neraka, dan di dalam penghakiman dia tahu bahwa aku ini layak untuk dihakimi. Ya. Bagi orang yang percaya, dihakimi apa? Bukan dihakimi kau masuk surga, kau masuk neraka, bukan itu. Dihakimi pekerjaan kita, kehidupan kita, apa yang kita lakukan bagi Tuhan, itu apakah benar keluar daripada hati lubuk yang terdalam. Atau hanya keluar saja. Supaya orang melihat. Ya. Nah, ini akan dihakimi, ya, pelayanan kita, pekerjaan kita, kehidupan kita sehari-hari. Penghakiman seluruh manusia, baik yang percaya, baik yang tidak percaya. Kemudian 2 Petrus pasal 3 ayat 6, bumi akan dilenyapkan. Saya mau tanya, ada pertanyaan enggak tentang hal ini? Yesus datang pertama kali sebagai anak domba Allah. Yesus datang kedua kali, ya, sebagai singa Yehuda. Ya, hakim, menghakimi semua orang. Akhir zaman akan selesai pada hari kiamat, hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tidak terkecuali penghakiman akan timpah kepada kita. Masalahnya yaitu penghakiman itu apakah kita benar-benar melayani Dia atau kita hanya melakukan secara lahiriah. Apa yang harus kita lakukan kalau hari kiamat datang? Aku sebagai orang yang percaya, aku harus bagaimana? Saudara-saudara sekalian, kalau saudara melihat di dalam Matius pasal 24 ayat 40 sampai dengan 44, ya, kata Yesus, berjagalah, berjagalah, siap sedialah. Ini adalah tugas kita, bukan kita berjaga-jaga, siap sedia, yaitu tunggu aja. Nanti kalau Tuhan datang, maka nongkrong di sana terus lihat, kapan Tuhan datang dan lain sebagainya. Ya enggak usah. Saat itu semua akan melihat Dia. Yang masalahnya apakah kita berjaga-jaga, siap sedia. Bagaimana berjaga-jaga? Cinta kepada Tuhan, layani Tuhan, taat perintahnya, bukan berpangku tangan menunggu saja. Sayang, ini hari banyak orang berpangku tangan dan tidak melakukan tugas yang Tuhan perintahkan kepadanya. Berjaga-jagalah dan siap sedialah. Mengapa? 1 Petrus pasal 5 ayat 8, iblis seperti singa yang mengaung-ngaung. Dia berputar-putar mencari orang yang bisa ditelan. Ya. Seperti singa mengaung-ngaung cari mangsa. Maka itu kita harus berjaga-jaga dalam beberapa hal. Sebetulnya masih banyak, tetapi waktu yang singkat ini sulit bagi saya membicarakan yang banyak. Ya. Ya, terus berjaga-jagalah dan siap sedialah di dalam penantian ini. Yang pertama, berjaga-jaga terhadap sifat kedagingan. Yang pertama dikatakan berjaga-jaga sifat kedagingan. Yang kedua, B, berjaga-jaga pegang janji Tuhan. C, berjaga-jaga lihat gejala-gejala akhir zaman.
D. Berjaga-jaga melalui hati nurani. E. Berjaga-jaga terhadap nabi-nabi dan Kristus palsu, termasuk gereja Tuhan yang maha kuasa. Ya. Berjaga-jaga terhadap sifat kedagingan. Daging kita suka dosa, suka malas, penuh dengan keinginan-keinginan pribadi. Maka itu jauhkan dari motivasi, pikiran, perbuatan, perkataan yang bertolak belakang, membelakangi akan kehendak Tuhan, firman Tuhan. Berjaga-jaga terhadap sifat kedagingan. Sifat kedagingan itu dosa, malas, keinginan-keinginan, kenikmatan pribadi dan lain sebagainya. Jauhkan, karena itu seringkali bertolak belakang. Saya seringkali dalam khotbah wan serui. Bisa menangkap wan serui? Semua sesuai dengan kemauan aku. Ya. Wan se. Puluhan ribu perkara, lui, seperti kehendak. Perkataan ini benar enggak? Perkataan ini benar enggak? Benar. Sekarang saya mau tanya. Wan si rui, ru sui yi. Seperti kehendaknya siapa? Kehendak Tuhan atau kehendak aku? Seringkali kehendak aku itu berbeda dengan kehendak Tuhan, ya toh? Kalau wan serui kehendakku, wah ini bertolak belakang daripada ajaran Alkitab. Kalau kita mengatakan wan seru sen i, ya, segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya itu benar baik, ya. Tetapi jangan kita bilang wan seru wo i, ya. Aku mau jadilah, ya. Nah, itu yang keliru. Ajaran itu keliru, ya. Maka itu yang pertama, hiduplah kudus. Kudus yaitu serupa dengan Allah. Bukan dikatakan manusia kudus, lalu kita anggap itu kudus. Matius pasal 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu, yaitu Allah Bapa, sempurna. Di dalam sempurna ini, hendaklah kamu sempurna, seperti siapa? Seperti Bapakmu sempurna. Dua sempurna ini adalah sangat berbeda. Ya, sangat berbeda. Satu sempurna relatif. Bapakmu sempurna adalah absolut. Bapak yang sempurna itu tidak ada satu titik pun yang tidak benar. Sekarang kemudian kalau misalnya anak kita besar di dalam perguruan tinggi, ya, merah harus uji untuk diulangi. Ini Ibu Seli saya tanya. Anak perguruan tinggi yang terus, ya, baru naik. Sempurna enggak? Sempurna enggak? Enggak sempurna. Tadi anakmu yang kecil umur di dalam TK, sempurna enggak? Dapat juara pertama. Sempurna enggak? Sempurna. Saya mau tanya sekarang, kamu bilang sempurna, dia bilang enggak sempurna. Siapa yang lebih pintar? Siapa yang lebih pintar? Pinteran itu toh, iya toh? Iya toh? Walaupun terus, diuji ulang terus, tetapi dia tidak sempurna.
Anakmu yang TK terus dapat juara pertama, sempurna, ya toh? Nah, ini artinya sempurna yang relatif. Anakmu umur 5 di tahun TK, sempurna di dalam tarafnya. Perguruan tinggi yang hair terus, walaupun hair terus, tetapi dia lebih pandai daripada anakmu pada saat berusia 5 tahun, iya toh? Nah, ini adalah sempurna relatif namanya. Sempurna, nggak sempurna, tapi yang lebih pinter jelas dia. Iya toh? Kita orang Kristen juga demikian. Jadilah sempurna. Seperti Bapakmu sempurna. Bapakmu sempurna adalah sempurna absolut. Total. Tidak ada setitik pun kesalahan. Tetapi kita masih di dalam kesempurnaan yang relatif. Saya ikut Yesus. Ikut, makin lama makin sempurna, makin lama makin sempurna. Itu sempurna, tapi sempurna yang relatif. Tidak mutlak. Ya, Bapak kita yang ada di dalam surga sempurna. Nah, kita sekarang ini hari datang kepada Tuhan, kita cari sempurna supaya kita suatu saat kita terus maju, naik terus maju, lebih pandai, lebih sempurna, lebih kudus. Nah, ini adalah kesempurnaan yang relatif. Ya. Hidup kudus serupa dengan Allah yang sebagai tujuan kita yang utama. Yang kedua, takutlah, berjaga-jaga artinya hiduplah kudus. Seperti Bapakmu sempurna, kudus, total, tidak ada setitik pun kotor. Yang kedua, takutlah akan Dia. Ya, perhatikan orang Kristen. Orang Kristen diajarkan takut akan Tuhan enggak? Hah? Diajarkan enggak? Di dalam Alkitab ada enggak? Katakan takut akan Tuhan adalah apa? Adalah apa? Saya enggak bisa. Permulaan daripada iman. Baik. Takut itu bukan seperti maling, pencuri, kelihatan polisi ketakutan. Bukan itu takut itu. Aku takut kalau aku berbuat sesuatu. Papaku sedih. Takut ini ya. Karena cinta kepada Papa tidak mau melukai. Jelas di sini. Ya, jadi di sini takut akan Tuhan, dia itu bukan takut, oh dia polisi, aku maling, aku takut sama dia. Seperti saat Adam dan Hawa di dalam di dalam kebun ya, di dalam taman Firdaus. Setelah berdosa, takut, sembunyi. Hei manusia, kau di mana? Akhirnya mereka mengatakan, kami di sini karena kamu sudah makan buah yang kularang. Takut. Tetapi di sini dikatakan takut akan Tuhan, takutlah akan Tuhan. Itu artinya bahwa Dia yang telah mati bagi aku. Dia siapkan anaknya yang tunggal. Dia yang mengatur semua yang terbaik untuk aku. Begitu cinta kepadaku, aku takut. Aku khawatir. Apa yang kulakukan itu menjadikan dia sedih. Takut akan dia. Saudara sekalian, iya Tuhan Yesus akan datang segera. Janganlah tertidur. Janganlah nikmati dosa dan kesenangan diri. Ya. Berjaga-jaga
lewat kata-kata dan kehidupan kudus. Saya penutupnya adalah Tuhan segera datang. Segera datang. Anytime. Ya. Nggak ada orang yang tahu. Ini hari orang bingung cari kapan Tuhan akan datang, cari. Yang tidak perlu dikerjakan, yang perlu menyiapkan diri, tidak dikerjakan. Ini manusia seringkali dalam keadaan seperti ini. Lakukan apa yang harus lakukan. Jangan lakukan apa yang tidak harus kita lakukan. Alkitab mengatakan tidak tahu ya tidak tahu. Yesus sendiri yang mengatakan. Yesus mengatakan anak manusia pun tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Ya udah, kalau hanya Bapak yang tahu aku bukan Bapak, ya enggak usah ngurusi kapan dia mau datang, hitung-hitung waktu. Sepanjang masa ini kita melihat banyak sekali hitung kapan Yesus datang. Enggak usah, enggak perlu. Itu bukan pekerjaanmu, malah kita melangkahi akan hak Tuhan. Dia segera akan datang. Bagaimana sikap kita? Tuhan, bersyukur kau datang. Yang ku harapkan. Yang ku nanti-nantikan. Atau kita mengatakan, Tuhan kok cepat datangnya. Tunggu sebulan lagi aku persiapan. Berjaga-jagalah. Dia segera akan datang. Kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam sorga. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, kau memberikan kami Alkitab. Supaya kami diingatkan oleh firman Tuhan. Oleh Tuhan sendiri. Tuhan tolong kepada kami. Jadikan kami orang yang siaga terhadap kedatangan Tuhan segala waktu. Agar saat Tuhan datang, kami tidak dipermalukan. Terima kasih padamu. Kami naikkan doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.